boleh ceritakan ISD ini dalam konteks melayani atau mensupport teman-teman pelaku industri penyedia jasa begitu ya Bu ya. Itu apa saja yang dilakukan Bu? Sebetulnya role dan fungsinya apa? Dan keterkaitannya dengan 3 produk tadi itu Ibu berusaha ngapain sama teman-teman pelaku usaha ini Bu? Ya, jadi ISD itu kan sebenarnya independent council yang mencoba mewadahi atau menjembatani ya, bukan mewadahi, menjembatani antara kepentingan pelaku usaha, pemerintah, dan juga akademisi, gitu ya. Dalam hal ini kita mencoba mencari gini, mencoba mengerti kepentingan dari pemerintah. Di sisi lain kita juga mengetahui bagaimana dampak dari regulasi atau dari perjanjian-perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa memberikan dampak langsung kepada pelaku usaha. Nah, seringkali ini kan nggak ketemu ya, karenanya disitulah ISD berdiri mencoba menjadi atau mencoba mewadahi tripartite dialogue dari all stakeholders, baik itu pelaku usaha, pemerintah atau pemangku kebijakan, dan juga akademisi gitu ya. Dan kita untuk beberapa kasus kita mencoba benchmarking dengan how other countries operate in this area gitu ya, terutama terkait perkembangan jasa. Jadi sebenarnya misi ISD tidak lain adalah mencoba mempromosikan sektor jasa Indonesia dan mengangkat competitiveness dari sektor jasa Indonesia supaya bisa bermain di tingkat global. Baik Bu, nah kaitannya dengan tadi yang saya sebutkan, apakah Ibu juga somehow, mungkin kalau kewajiban mungkin enggak ya Bu, tapi kayak ada panggilan moral juga untuk mensosialisasikan apa sih yang sudah di-agree oleh negara ke negara high level ini, kemudian bisa dibumikan kepada katakan member-membernya Ibu ya, atau stakeholders-nya Ibu gitu loh Bu. Dan lain sebagainya. Namun demikian, gini, kalau memang kita pun terkait beberapa butir perjanjian seperti halnya misalnya IASEPA ya, kita itu kebetulan terlibat ketika itu diratifikasi, dan kita kebetulan tahu poin-poin mana yang berkaitan erat dengan jasa, dan kita juga diminta bantu untuk mensosialisasikan hal tersebut gitu ya. Itu kita bantu. Tapi kalau misalnya tidak, kita tidak akan mendahului pemerintah gitu. Jadi itu tugasnya Kemendak, saya rasa untuk mendiseminasikan hal tersebut. Namun kami siap membantu dan mendukung. Jadi kalau misalnya Kemendak bilang, oke tolong dong kita disosialisasikan untuk, atau dibantu disosialisasikan untuk area ABCDE misalnya, atau poin-poin kerjasama ABCDE, itu biasanya kita bantu. Namun biasanya sebelum sampai ke sana, ketika itu masih dalam tahap perundingan awal ya, atau ketika kita diminta masukan, itu biasanya kita sudah berikan dulu input-input kepada pemerintah, poin-poin apa saja atau sektor mana saja yang kira-kira perlu diangkat dan apa yang perlu diangkat. Jadi ada mekanisme di mana ISD bisa turut dalam perundingan awal ya, menitipkan itu kepada Kementerian Perdagangan. Biasanya kita dimintakan input. Jadi biasanya Kementerian Perdagangan itu dia bikin satu sesi gitu ya untuk bertemu dengan baik itu pelaku usaha atau asosiasi atau seperti dengan kami gitu ya. Dan itu biasanya ada intensive meeting dan kita biasanya partisipasi di situ. Untuk perundingannya sendiri kita nggak campur tangan karena itu area pemerintah gitu ya. Namun demikian untuk beberapa wacana kita suka diminta masukannya gitu ya, kesempatan untuk memberikan masukan kepada pemerintah, terutama dalam hal ini dengan Direktorat Perundingan Pedagang Jasa ataupun dengan kementerian lainnya bila memang diperlukan, itu biasanya kami siap memberikan masukan. Oke. Jadi ya, itu adalah dalam wujud keterwakilan Ibu dalam rapat-rapat di awal, atau sebetulnya Ibu memberikan konsep note, memberikan catatan
white paper gitu atau gimana Bu? Jadi biasanya kita sudah ada kajian dulu di awalnya. Jadi kita kan memang ada sebagai lembaga yang concern dengan pengembangan sektor jasa, kita memang sudah ada kajian dulu terkait sektor mana sih yang potensi untuk diangkat gitu ya. Dan sebenarnya gini, itu saja tidak cukup, dari kami saja tidak cukup, karena gini, kami kan menyuarakan kepentingan sektor jasa terkait atau yang sektor jasa potensial untuk diangkat di perundingan perdagangan internasional gitu ya, apapun negaranya gitu. Itu biasanya kita lihat dan kita sudah tahu, kita sudah petakan yang mana Indonesia memiliki competitiveness atau memiliki daya saing yang cukup tinggi untuk dimasukkan ke dalam perundingan perdagangan. Yang seringkali saya merasakan ada loophole gitu ya di dalam mekanisme atau proses yang sekarang ini sering berjalan adalah partisipasi dari perwakilan kementerian atau ADDAK ya, atas perdagangan yang ada di negara yang dituju. Jadi misalnya katakanlah kita sedang bikin dengan IKCPA atau misalnya dengan EU gitu ya. Nah, itu seharusnya ADDAK-ADDAK yang ada di negara-negara yang dituju yang sedang kita akan berlakukan negosiasi itu aktif memberikan juga masukan, misalnya gini. Contoh saat ini misalnya sedang digalakkan sektor jasa turisme melalui turisme pangan, ya, makanan kuliner misalnya. Yang dituju adalah bagaimana pelaku usaha lokal itu bisa mengekspor jasanya atau mengadakan commercial presence di negara yang dituju, misalnya ya, itu ya. Nah, itu kan pasti ada satu regulatory constraint. Kedua, ada regulatory requirement atau minimum requirement, investment requirement yang diminta oleh negara tujuh. Nah, ini PR ini gitu ya, seharusnya juga dilakukan gitu ya. Jadi ada namanya regulatory inventarizing regulatory framework yang ada di negara yang dituju. Nah, ini kita mencoba membantu, tapi saya rasa itu juga mungkin bisa dilakukan dan dibantu oleh teman-teman ADDAK yang ada di negara yang dituju. Dan kedua, bukan cuma itu, kadang-kadang kita juga perlu, kadang-kadang misalnya gini, pelaku usaha kita kan ini buta terkait misalnya, oh ya dia mau punya commercial presence di negara yang dituju, tapi dia tidak tahu persyaratannya apa sih, minimum investmentnya berapa gitu ya di sana, lantas ke moda ekspor yang diharapkan, yang dibolehkan di sana itu apa, terus labor requirement-nya seperti apa gitu ya, apakah bisa mengirimkan tenaga kerja Indonesia dari sini atau tidak gitu. Itu kan kita tidak, itu kan buta pelaku usaha. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin kalau memang itu sudah ada, itu akan membuat perundingan atau perundingan perdagangan kita menjadi lebih solid atau lebih runcing gitu ya ketika informasi itu ada. Kalau tidak ada itu kita kayak berjalan di sektor yang gelap gitu ya. Jadi saya merasanya itu harusnya ada satu elemen lagi di dalam proses yang sekarang berjalan sudah cukup baik, di mana pemerintah menginvolve pihak ketiga atau pelaku usaha dalam memberikan masukannya, atau akademisi gitu, dan memberikan sumbangsi pemikirannya. Dan itu kita di situ, saya rasa Kementerian Perdagangan sudah memiliki pakem-pakem kerja yang cukup baik di sana. Namun ada suara yang missing menurut saya, adalah suara dari ADDAK dari negara yang dituju. Nah itu, dan juga informasi mengenai kalau misalnya pelaku usaha kita mau berpartner atau bermitra dengan pelaku usaha sana, itu siapa sih yang ada di sektor kuliner di negara Korea gitu ya? Itu siapa? Yang terjadi sekarang ini kan kita kemasukan dari yang Korea, ya, tapi untuk kita kesananya tidak gitu. Itu baru satu sisi. Belum lagi misalnya terkait bagaimana untuk registrasi brand di sana gitu ya. Katakanlah misalnya kita punya brand di sini apa ya, anomali, mungkin di sana ada anomali juga di sana, kita nggak tahu ya. Tapi ini kan perlu tahu apakah bagaimana pendaftaran brand dan untuk regulasi terkait retail di negara yang tuju. Ini tergantung sektornya, tapi ini adalah menurut saya informasi atau satu elemen yang saya rasa perlu dimunculkan atau dibawa di dalam satu pre-work sebelum perundingan itu dilakukan.
Terima kasih banyak Ibu. Ini dari sekian narasumber yang kami wawancarai sejak sekian minggu yang lalu, baru Ibu yang mengatakan bahwa presence dari atas perdagangan kayaknya kurang tajam nih, kurang gong. Gak usah khawatir Bu, ini kan nanti temuan nggak akan kita bluntly tulis seperti ini, tapi ini sangat baik. Ini ditulis pun nggak apa-apa, karena kita sudah pernah nyuarakan, dan kita pernah bahkan bikin list pertanyaannya apa saja yang harus diisi oleh Addak. Sempat bikinin waktu itu supaya membantu mereka ya. Ini misalnya dari negara mana saja, tapi itu juga masih sangat sulit. Jadi gini, memang mungkin ada di sana either satu terlalu banyak pekerjaannya gitu ya, yang sifatnya protokoler sehingga untuk melakukan hal yang ini kan perlu a lot of research ya masalahnya, itu pertama, dan kedua perlu engagement atau memahami kondisi sektoral di negara tersebut. Di negara orang. Kuliner harus orang yang menguasai sektor kuliner dan tahu siapa-siapa saja pemain di sana gitu ya. Nah sekarang kalau kita cuma tahu yang di sini tapi tidak tahu yang disasar di sana dan kekuatan seperti apa, itu kita nggak, bagaimana kita mau berperang gitu ya. Kita mau perang, yang kita tahu cuma di sini. Business intelligence itu perlu gitu. Nah ini business intelligence ini role-nya siapa? Ada 3, regulatory intelligence, market intelligence, dan business intelligence. Itu role-nya siapa? Kayaknya itu dulu dibagi dulu, dipetakan, baru kita bicara. Mungkin itu ya. Very, very, very good Bu ini masukannya. Ini temuan baru yang belum pernah kami catat dari interview-interview sebelumnya. Bagaimana dengan Kadin to Kadin Bu? Apakah bisa diharapkan? Kalau tadi Ibu bilang, saya pengen tahu dong sebetulnya di sana pelaku sektor kuliner, lawan mainnya siapa aja, saya mesti gimana menyikapi mereka. Itu apakah dari Kadin to Kadin sini dengan Kadin saya tidak bisa membantu? Bisa jadi itu mungkin satu avenue ya, satu avenue. Selain Kadin, ya mungkin asosiasi yang ada di sana juga bisa dimanfaatkan kan, dan saya rasa Addak juga mungkin punya kontaknya di sana, asosiasi kuliner yang ada di sana, atau itu salah satu contoh ya. Misalnya kita bicara engineering services, mungkin dia juga tahu apa asosiasi engineering yang ada di sana. Kalau kita bicara mengenai katakanlah business services dan asosiasi konsultansi apa saja yang ada di sana, itu mungkin juga mulai bisa digarap gitu ya. Tapi mungkin dengan keterbatasan role dan orang dan ya resources ya tentunya ya, resources dan juga mungkin pengetahuan, dan mungkin juga mereka sudah tied up dengan protokoler, saya tidak tahu, atau mungkin juga itu bukan bagian dari job desk-nya sehingga ini menjadi PR tambahan yang sulit untuk dikerjakan oleh mereka. Kita pernah mencoba mengeksersis hal ini sebenarnya ya. Jadi untuk regulatory intelligence apa saja yang diperlukan, market intelligence apa saja, lantas business intelligence apa saja, tapi ini memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah, dan itu kita perlu benar-benar gali atau dik per sektor. Oke. Bu mau nanya, menarik sekali ini temuannya. Kalau FTA Center itu menurut Ibu sudah cukup berbunyi, sudah cukup bergigi untuk bisa dititipkan tadi ya, intelijen yang tadi Ibu sebutkan. Apa? Sebutkan lagi. FTA Center. Saya meeting. FTA Center. Oh, oke. Kan ada di beberapa kota tuh Bu. Mereka kan bilangnya wah sudah aktif apa segala macam gitu ya, sosialisasi dan sebagainya gitu. Tapi apakah menurut Ibu substansinya sudah cukup kena gitu dengan tadi yang Ibu sebutkan, ternyata di sana orang-orang kita ini kurang amunisi, kurang informasi gitu ya tentang keadaan di sana. Kalau untuk jasa gitu. Saya rasa masih kurang. Kalau untuk sektor jasa masih sangat kurang ya. Okay. Kalau kita ngelihat 4 moda saja ya, 4 moda of ekspor gitu ya. 4 moda ekspor itu belum dieksplor masing-masing, belum dalam gitu ya. Apa sih kalau untuk moda 1 hambatannya dan di sana seperti apa? Jadi market insight itu yang saya merasanya kurang. Kalau dari sini cukup. Jadi biasanya yang dilihat adalah internal muscles, seberapa kuat muscle kita. Tapi eksternalnya di sana, amunisi di sana kita nggak lihat. Itu yang menurut saya menjadikan posisi runding kita menjadi lemah. Ya, kurang intel di sana ya Bu. Ya kurang intel, betul. Kurang intel. Padahal kalau kita lihat bagaimana Kanada ya waktu itu ya mempersiapkan intel-intelnya ketika mau berunding itu luar biasa. Negara lain juga ada luar biasa. Nah kita kurang intel, dan saya nggak tahu apakah itu structurally harus dirubah gitu di sana ya, atau job desk-nya
konsulat atau ada di sana. Saya nggak tahu. Lebih tajam ya. Itu bukan role-nya saya untuk menentukan apa. Kita bisa kasih masukan dan kita bisa mencoba membantu. Saya rasa kalau memang memerlukan structural transformasi, ya itu bukan di saya. Itu mungkin di Kemenlu atau Kemendak gitu ya. Tapi